Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Embun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali merasakan nikmatnya menanti waktu berbuka di Ramadan bulan ini di tahun 1447 Hijriah. Sobat Embun yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan satu diskusi dan pembahasan mengenai tadabbur alam di balik sepiring takjil. Jadi perlu kita resapi bersama, setiap hari di bulan Ramadan, khususnya setiap sore, kita akan berusaha untuk mencukupi dan menyiapkan hidangan terbaik yang kita inginkan, yang akan kita gunakan sebagai hidangan berbuka puasa. Tetapi patut kita renungi bersama bahwa di balik setiap hidangan, setiap makanan yang akan kita makan, terdapat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh misalnya saja sebiji kurma. Untuk bisa kita nikmati, kita harus mampu membayangkan bahwa kurma ini ditanam di tanah, membutuhkan matahari, lalu membutuhkan air, dan membutuhkan perawatan dari para petani sehingga bisa dipanen buah kurma yang berkualitas dan bisa kita nikmati setiap sore di bulan Ramadan. Tentu tidak hanya sekedar kita nikmati, tetapi juga memiliki manfaat kesehatan bagi tubuh kita. Dari sebiji kurma, kita bisa merenungi dan meresapi bahwa kebesaran Allah sangat nyata dan sangat kompleks dari hal yang mungkin kita anggap kecil dan kita anggap tidak seberapa itu. Tanpa matahari, kurma tidak akan bisa tumbuh. Tanpa adanya air, kurma juga tidak akan bisa berbuah, tidak bisa bertumbuh. Bahkan mungkin tanpa adanya mikroba-mikroba kecil di dalam tanah yang bekerja, mengelola, dan memberikan nutrisi agar pohon bisa tumbuh, kurma juga mungkin tidak akan bisa tumbuh. Oleh karena itu, sajian berbuka kita adalah bukti bahwa seluruh alam semesta sedang melayani kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Alam bekerja tanpa henti agar kita bisa membatalkan puasa setiap harinya di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan lainnya. Tanpa sistem yang kompleks tersebut, mungkin sulit bagi kita untuk kita bisa mendapatkan asupan nutrisi yang memang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Oleh karena itu, sepiring hidangan yang ada di depan kita setiap kita berbuka puasa itu adalah wujud bagaimana kompleksnya alam semesta sehingga kita bisa menyantap dan menikmati kenikmatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita benar-benar meresapi, merenungi, bertadabbur, maka rasa syukur kita tentu tidak akan berhenti pada ucapan alhamdulillah. Rasa syukur ini tentu akan teraktualisasi dan berubah menjadi wujud tanggung jawab yang
harus kita lakukan. Kenapa? Karena tanpa ekosistem yang mumpuni, tanpa kondisi alam yang sehat, maka akan sulit bagi kita untuk bisa menikmati hidangan-hidangan yang juga nikmat bagi kita. Oleh karena itu, momen Ramadan ini menjadi salah satu sarana bagi kita untuk merenungi lebih dalam. Sudah maksimalkah puasa kita setiap hari? Sudah mampukah kita mengendalikan diri dari segala kemudorotan? Mungkin rasanya setiap akan berbuka, kita ingin memakan segalanya. Kita ingin membeli segalanya. Tetapi setelah masuk waktu berbuka, seringkali makanan-makanan ini tidak habis kita makan. Dan akhirnya ini menjadi sampah makanan. Dan perlu Sobat Embun ketahui, sampah makanan itu menyumbang sebagian besar di dalam proses pemanasan global di dunia. Oleh karena itu, ketika kita tidak menghabiskan makanan kita, maka kita telah menyumbang beberapa persen kerusakan di muka bumi ini. Oleh karena itu, tanggung jawab ini menjadi salah satu yang harus kita renungi bersama, bahwa kita sebagai manusia yang pertama harus memiliki rasa syukur dari setiap makanan yang kita makan. Yang kedua, rasa syukur ini harus kita aktualisasikan di dalam praktik yang memang kompleks untuk menjaga alam. Mulai dari makanlah seperlunya, mulai dari melestarikan apa yang kita makan, mulai dari mencermati apa yang kita makan, dan akhirnya ketika kita sudah bisa mengaktualisasikan rasa syukur ini dalam praktik-praktik keseharian, maka besar harapan kita bumi ini tetap lestari dalam jangka waktu yang lama. Jadi, Sobat Embun, marilah kita berbuka dengan kesadaran penuh. Kita harus sadar bahwa makanan yang kita makan bukan muncul tiba-tiba. Makanan yang kita makan melalui proses panjang dari alam sampai manusia yang akhirnya terhidang di sepiring nasi, sepiring hidangan yang kita makan, mulai dari nasi, lauk pauk, dan ini prosesnya sangat panjang sekali. Kita harus sadar betul bahwa makanan itu membutuhkan proses. Yang kedua, karena makanan ini memiliki proses yang sangat kompleks, maka makanlah secukupnya. Kita dianjurkan untuk berhenti makan sebelum kita kenyang. Kita tidak boleh melebih-lebihkan makanan kita sampai terlalu berlebihan seperti itu. Lalu yang selanjutnya, kita harus sadar betul bahwa setiap yang kita makan pasti memiliki konsekuensi. Komoditas yang terhidang di meja kita berarti itu diambil dari alam, sehingga ada proses pengurangan yang ada di alam. Oleh karena itu, kita harus konsekuen juga di dalam melestarikan alam yang kita tempati. Karena setelah kita mau mengambil, tentu kita harus mau menanam dan merawat alam yang kita tempati. Sobat Embun, yang terakhir, tentu puasa ini mengajarkan kita untuk mengendalikan diri. Pengendalian diri inilah menjadi kunci kelestarian alam dan juga kesuksesan di dalam berpuasa. Semoga dengan menghargai setiap sajian berbuka, setiap sajian makanan,
kita menjadi manusia yang tidak hanya soleh secara ritual, tetapi juga soleh secara sosial dan alam. Selamat menanti waktu berbuka. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.